selamat datang di channel Sariputa Indonesia. Kali ini Sariputa akan membagikan kisah Sukavihari Jataka yang penuh makna. Yuk kita simak bersama. Seseorang yang tidak mengawal, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika beliau berada di hutan mangga Anupia, di dekat kota Anupia, mengenai Theravada yang berbahagia yang bergabung dalam sangga bersama 6 bangsawan muda. Salah satu di antaranya Upali. Di hutan mangga Anupia, sang Buddha tinggal bersama para bikhu. Suatu hari, Bikhu Badia terdengar berkata dengan penuh kebahagiaan, "Oh, kebahagiaan! Oh, kebahagiaan!" Para bikhu yang mendengarnya merasa heran dan melaporkannya kepada sang Buddha. Sang guru pun menanggapi dengan bijaksana bahwa Badia telah mengalami kebahagiaan sejati, tidak hanya di kehidupan ini, melainkan juga di masa lampaunya. Sang Buddha kemudian mulai menceritakan kelahiran lampau yang penuh makna. Dahulu, ketika Raja Brahmadatta memerintah di Benares, Bodhisatta terlahir sebagai seorang Brahmana yang sangat kaya di utara India. Menyadari bahwa penderitaan berasal dari nafsu duniawi, ia meninggalkan kehidupannya sebagai perumah tangga dan memilih menjadi petapa. Ia hidup menyendiri di pegunungan Himalaya dan mencapai 8 tingkatan meditasi yang mendalam. Dengan kebijaksanaannya, Bodhisatta menginspirasi 500 orang menjadi petapa. Bersama-sama, mereka menjalani kehidupan suci. Pada musim hujan, mereka turun dari Himalaya dan menetap di rumah peristirahatan kerajaan di Benares. Setelah 4 musim berlalu, Bodhisatta berniat kembali ke Himalaya. Namun, sang raja memintanya untuk tetap tinggal karena usianya yang telah lanjut. Maka ia pun mempercayakan 500 muridnya kepada murid tertuanya dan tetap tinggal di kota. Murid tertuanya yang dulunya adalah seorang raja, memimpin para petapa kembali ke Himalaya. Di sana, ia hidup dengan penuh ketenangan. Namun, suatu hari timbul kerinduan pada sang guru. Ia lalu memutuskan untuk turun kembali, memberikan penghormatan dengan tulus, dan duduk di sisi gurunya. Saat itu hatinya dipenuhi oleh rasa damai yang luar biasa. Ia pun berseru, "Oh, kebahagiaan! Oh, kebahagiaan!" Kebetulan pada saat itu, Raja Benares datang berkunjung. Ia merasa tersinggung melihat murid tertua itu tidak berdiri menyambutnya, padahal mengetahui keberadaannya. Ia pun berkata kepada Bodhisatta, "Bante, petapa itu tampaknya terlalu senang hingga lupa pada sopan santun." Bodhisatta menjawab dengan tenang dan bijaksana bahwa petapa tersebut dulunya adalah raja seperti dirinya, namun sekarang telah menemukan kebahagiaan sejati yang tidak ia rasakan saat menjadi penguasa. Sang Bodhisatta menjelaskan bahwa dahulu muridnya hidup di bawah perlindungan ketat, duduk di atas singgasana yang mewah, namun selalu hidup dalam kekhawatiran. Kini, tanpa penjaga dan tanpa kekuasaan, ia hidup dalam ketenangan sejati berkat pencapaian batin melalui meditasi. Itulah kebahagiaan seorang petapa yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan duniawi. Untuk memperjelas, Bodhisatta menyampaikan sebuah syair penuh makna kepada sang raja. Ia yang tidak mengawal juga tidak dikawal, hidup dalam kebahagiaan, terbebas dari keterikatan nafsu keinginan. Uraian tersebut membuat sang raja tersentuh dan hormat.
ia pun kembali ke istananya dengan pemahaman yang lebih dalam tentang makna kebahagiaan. Murid tertuanya kemudian pamit dan kembali ke Himalaya, menjalani hidup sebagai petapa dengan tenang dan bahagia. Sementara itu, Bodhisatta melanjutkan kehidupannya di kota hingga wafat dalam keadaan meditatif yang dalam, yang terlahir kembali di alam Brahma sebagai hasil dari kehidupan suci yang dijalaninya. Sang Buddha mengakhiri kisah itu dengan mentautkan masa lalu dan masa kini. Ia menjelaskan bahwa murid tertua dalam kisah itu adalah Bhatia, dan petapa gurunya adalah Sang Buddha sendiri. Inilah bukti bahwa kedamaian sejati hanya dapat ditemukan dalam kebebasan dari nafsu dan keterikatan duniawi. Solusi yang ditawarkan dalam Sukhavihari Jataka adalah pelepasan keterikatan duniawi sebagai jalan menuju kebahagiaan sejati. Dalam kisah ini, baik Bodhisatta maupun murid tertuanya menemukan bahwa kekuasaan, kenyamanan materi, serta perlindungan dari para pengawal kerajaan tidak mampu memberikan kedamaian batin yang sejati. Ketika mereka memilih untuk meninggalkan kehidupan duniawi dan mendalami praktik spiritual, khususnya melalui meditasi yang mendalam, mereka memperoleh kebahagiaan yang melampaui kenikmatan indrawi. Solusi ini tidak bersifat dogmatif, melainkan ditunjukkan melalui pengamalan langsung tokoh utama yang dulunya adalah raja dan telah merasakan semua kemewahan dunia. Oleh karena itu, inti solusi dalam cerita ini bukanlah semata-mata meninggalkan dunia, tapi meninggalkan kemelekatan terhadapnya, menjalani hidup dengan kesadaran penuh, melatih pikiran agar damai, dan membebaskan diri dari belenggu keinginan. Dalam konteks modern, solusi ini bisa diterapkan dalam bentuk hidup sederhana, membangun kesadaran diri, dan tidak menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal eksternal yang tidak stabil. Dengan kata lain, cerita ini mengajarkan bahwa perubahan besar dalam hidup bisa dilakukan jika kita menyadari bahwa ketenangan batin lebih bernilai daripada pencapaian duniawi yang semu dan sementara. Pesan moral dari Sukhavihari Jataka adalah bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekuasaan, harta, atau pengaruh, tetapi dari batin yang terbebas dari nafsu dan ketakutan. Murid tertua dalam kisah ini pernah menjadi raja dengan segala kemewahan dan pengawalan yang ketat, tetapi justru merasa gelisah dan khawatir dalam hidupnya. Setelah menjadi petapa dan melatih bermeditasi, ia mengalami kedamaian mendalam yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika ia berseru, "Oh kebahagiaan," dengan sepenuh hati, itu merupakan ungkapan dari kebahagiaan sejati yang bersumber dari batin yang jernih dan tidak melekat pada apapun. Pesan ini mengajarkan kita bahwa ketenangan batin dan kebebasan dari penderitaan hanya dapat diperoleh jika kita mampu melepaskan diri dari dorongan nafsu dan rasa takut kehilangan. Dunia modern sering mempromosikan bahwa kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada pencapaian eksternal. Namun kisah ini menjadi pengingat bahwa kedamaian sejati bersifat internal. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memelihara kedamaian pikiran, menjaga kesederhanaan hidup, dan mencari kebahagiaan melalui pemahaman dan latihan spiritual, bukan melalui pengejaran tanpa akhir terhadap kenikmatan duniawi. Kesimpulan dari Sukhavihari Jataka adalah bahwa pembebasan batin dari nafsu dan keterikatan duniawi adalah fondasi utama bagi kebahagiaan sejati. Cerita ini memperlihatkan transformasi seorang raja
yang dahulu hidup dalam kemegahan dan pengawasan ketat menjadi seorang petapa yang merdeka dari kekhawatiran dan merasakan kedamaian mendalam melalui praktik spiritual. Sang Buddha mengungkapkan bahwa pengamalan serupa pernah terjadi dalam kehidupan lampaunya, memperkuat ajaran bahwa ketenangan sejati dapat dicapai melalui pelepasan dan pengendalian diri, baik bagi raja, rakyat, maupun petapa. Kebahagiaan sejati tidak tergantung pada status sosial atau harta benda, melainkan pada pikiran yang tidak terikat dan hati yang bersih dari nafsu. Kisah ini menyentuh akar penderitaan manusia dan sekaligus menawarkan jalan keluarnya. Menjalani hidup dengan kesadaran, meditasi, dan pengendalian batin. Dalam dunia yang penuh hiruk-pikuk dan keinginan tanpa akhir, kisah ini memberikan pelajaran penting bahwa kita perlu menengok ke dalam, menata pikiran, dan menumbuhkan kebijaksanaan agar dapat hidup dalam kebahagiaan sejati. Maka, kita menyadari bahwa kebebasan dari penderitaan tidak diperoleh dengan menambah, tetapi justru melepaskan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputta Indonesia.